Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi khotib akan menimba dan insyaallah akan membacakan kedua khutbahnya. Maka dengan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya melarang kita berkata-kata ataupun memberikan isyarat kepada temannya tatkala khutib membacakan kedua khutbahnya. Dan apabila kita masih berkata-kata ataupun memberikan isyarat kepada temannya, maka sia-sialah pahala Jumat pada hari ini. Oleh karena itu marilah kita diam dan kita dengarkan bersama dengan khusyuk dan tawadhu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi at-thayyibin at-tahirin warḍu 'anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil akramin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun. Wa man ittaqallaha waqah wa arsyadahu ila sabili khairi umuri dinihi wa dunyah. Liqaulillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma arhamna ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'an. Hadirin jemaah Jumat, salat Jumat yang mulia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga dan para sahabat yang suci dan mulia yang telah berjuang menyebarkan, menegakkan agama Allah, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kemudian di mana wa'ad dan wa'ad janji Allah menjadi nyata. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, selaku khatib izinkan kami menyampaikan pesan Jumat. Mari selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan menjalani ketakwaan, menjalani keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan jalan kesuksesan, jalan keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa dalam ayat-ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Dalam ayat yang lain disebutkan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memberikan jalan kesuksesan, pahala yang besar. Dalam ayat yang lain disebutkan, kami akan menjaga orang-orang yang beriman, lagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini kami sampaikan tema yang ringan yang terjadi pada kehidupan kita, yang mudah-mudahan menjadi evaluasi bagi diri kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang ringan tersebut ialah adanya qaswatul qalb atau mengerasnya hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali sekali waktu kita merasakan betapa susah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita capai, apa yang telah kita miliki selama ini. Mungkin juga pernah kita merasakan betapa berat untuk menyampaikan terima kasih kita kepada orang lain yang barangkali orang itu telah berbuat baik kepada kita. Kadang juga kita pernah merasakan adanya yang rasa berat untuk menyampaikan kata maaf untuk diri kita kepada orang lain, yang mungkin orang lain itu justru telah memaafkan kita sebelum kita menyampaikan permintaan maaf. Ada kesombongan, ada kebanggaan terhadap diri kita yang menyelimuti perilaku kita. Di saat mendapat nasihat dari teman, mendapat nasihat dari kawan atau saudara, diri kita sangat berat untuk menerima itu. Bahkan dari seorang yang ahli ilmu pun kadang kita merasa digurui. Ketahuilah, pada yang dalam keadaan seperti itu, berhati-hatilah terhadap adanya sebuah penyakit, yaitu qaswatul qulub atau mengerasnya hati, hati yang membatu. Gejala ini oleh Allah Subhanahu wa taala telah digambarkan di dalam Al-Qur'an di awal surah Al-Baqarah. Terjadinya penyakit hati yang dimunculkan dari perilaku yang menyimpang. Ada persepsi yang berbeda di dalam diri kita, dalam pemikiran kita, yang keluar dari garis yang telah dituntunkan oleh agama, baik itu dalam bentuk perilaku fisik atau nifaq ataupun kufur. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam sebuah ayat yang berbunyi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, yang Allah tambahkan penyakit itu di dalam hati mereka setiap kali mereka melakukan perilaku yang menyimpang dari garis yang dituntunkan oleh Allah, atau dalam kata lain adalah maksiat atau durhaka terhadap perintah Allah Ta'ala. Bertambahnya penyakit di dalam hati ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan titik di dalam hatinya, titik hitam. Semakin banyak perilaku yang dilakukan menyimpang dari agama, maka semakin banyak titik hitam itu yang menutupi hati kita, menutupi hati dari hidayah Allah, bimbingan Allah, ataupun dari nasihat di dalam agama. Mengerasnya hati itu akibat tertutupnya hati dengan titik hitam akibat perilaku tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan dalam ayat yang berikutnya yang berbunyi, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti halnya batu atau lebih keras dari itu. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia,
begitu buruknya atau begitu bahayanya, kerasnya hati yang disebabkan oleh tertutupnya hidayah di dalam hati, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengomentari ayat tersebut, ada seorang ulama yang mengatakan al-qalbul mayyitul qasi kal hijarah kasyajaratil yabisah. Al-qalbul mayyitul qasi kasyajaratil yabisah. Hati yang mati, hati yang keras, itu taubahnya seperti pohon yang kering dan lapuk. La yaslihani illa an-nar, yang tidak pantas untuk dipakai lagi kecuali hanya untuk dibakar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang ada banyak sebab yang menjadikan hati itu menjadi keras atau membatu. Saya nukilkan satu ulama yang memerhatikan permasalahan hati tersebut, yaitu adalah Qadhi Al-Fudail, yang berkata ada 3 peristiwa atau perilaku yang menyebabkan hati itu membatu. Yang pertama adalah terlalu banyak makan, yang kedua terlalu banyak tidur, dan yang ketiga terlalu banyak bicara. Di sini semuanya adalah perilaku yang over, yang melebihi dari batas normal yang ditentukan atau yang dibolehkan di dalam agama. Terlalu banyak makan artinya menggambarkan perilaku seseorang yang keinginannya tidak ada hentinya untuk memikirkan dan menikmati kehidupan materi dan dunia saja. Yang kedua adalah terlalu banyak tidur, menggambarkan seseorang yang tidak bergegas, tidak mengikuti, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam agama, tidak segera melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan di dalam agama. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak bicara, artinya menggambarkan perilaku seseorang yang diliputi oleh rasa egoisme dan mementingkan diri sendiri sehingga tertutup dari nasihat atau mendengarkan nasihat-nasihat di dalam agama. Maka inilah ketiga ini dapat menyebabkan seseorang hatinya menjadi keras dan membatu. Untuk menghindari terjadinya kerasnya hati atau qaswatul qalbi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, antara lain adalah agar kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghampiri Nabi dengan mengatakan, "Wahai Rasul, akhir-akhir ini hatiku telah mengeras." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memahami perkataan itu, kemudian beliau menjawab, "Maukah engkau aku berikan sebuah cara untuk melembutkan hati yang mengeras itu dan terpenuhi keinginanmu di dalam kehidupanmu?" Maka itu sayangilah anak yatim. Yang kedua, usaplah kepalanya, berikanlah makanan yang biasa engkau makan kepada dia, berikanlah makanan yang terbaik dari makanan yang biasa engkau makan. Niscaya itu akan melembutkan hatimu dan akan melapangkan rezekimu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ada cara-cara lain yang dituntunkan di dalam agama. Yang kedua yaitu adalah menziarahi kubur. Sering-seringlah kita berkenan untuk melakukan ziarah kubur.
tentu adalah dengan niat yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika umatnya masih lemah imannya pernah melarang umat melakukan ziarah kubur. Namun ketika umat sudah memiliki ketahanan akidah yang kuat, maka menjelaskan bahwasanya kubur itu adalah memiliki keutamaan-keutamaan yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah. Sesungguhnya ziarah itu dapat melembutkan hati, melelehkan air mata, dan dapat mengingatkan seseorang terhadap akhirat. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang sangat dianjurkan di dalam agama. Mengingat kematian, mengingat akan perilaku jati diri kita hidup di dunia ini. Berziarah yang terbaik adalah berziarah kepada orang-orang yang berjasa kepada kita, orang-orang yang berjasa kepada agama, orang-orang yang berjasa terhadap negara. Maka itu menjadi pelajaran bagi kita. Sesungguhnya dengan berziarah kubur dapat melembutkan hati kita, menghindari atau membersihkan diri kita dari kesombongan. Apa arti sebuah kesombongan bagi manusia yang lemah itu? Makanan terbaik adalah madu, tetapi itu ternyata diproduksi oleh hewan yang bernama lebah. Pakaian yang terbaik adalah sutra, tetapi ternyata dihasilkan dari seekor ulat. Kemudian perhiasan yang paling indah adalah mutiara, ternyata dihasilkan oleh seekor kerang. Maka kebanggaan apalagi yang pantas untuk manusia ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan lebah ataupun kerang ataupun ulat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kepada kita dengan sebuah ayat, walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan bagi Allah lah, dan bagi Dia Allah lah kebesaran atau keagungan segala yang ada di bumi, segala yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengakhiri khutbah ini kami tambahkan, selain memperhatikan menyantuni anak yatim, berziarah kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pula kepada kita untuk segera melakukan sebuah perilaku kebaikan, hindari kemalasan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebaik-baik amal perbuatan adalah sebaik-baik solat adalah di awal waktunya. Para ulama ahli usul fikih menyebutkan dari perintah ini maka muncul sebuah kaidah, al aslu fil amri yaqtadil faur. Pada dasarnya perintah yang mengarah, yang menunjukkan kepada kebaikan itu menghendaki untuk segera dilaksanakan. Maka itu sering-seringlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kemalasan sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal jubli wal kasli. Hanya orang malaslah yang menginginkan sebuah hari itu mujur, tetapi bagi orang yang rajin beribadah, orang yang rajin beramal, seluruh hari itu adalah hari yang mujur. Jemaah-jemaah rahimakumullah, selanjutnya dalam masa pandemi ini kami sampaikan sebuah pesan atau nasihat dari seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang menyatakan, idza tala 'alaikal bala ma'astimrarika bid-du'a. Apabila kalian mendapatkan musibah yang lama atau yang panjang sementara engkau telah senantiasa berdoa kepada Allah, fa'lam,
annallaha la yurida ijabata da'wataka faqat. Yakinlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar ingin mengijabahi atau mengabulkan doamu itu saja, tetapi bal yuridu ayyu'tiyaka fawqaha 'ataya lam tatlubha anta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menginginkan memenuhi doamu itu lebih dari apa yang engkau minta. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit hati, yaitu hati yang mengeras atau hati yang membatu. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin 'azim wa amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim liqaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.